Halo semuanya, perkenalkan saya Yunda. Pada hari ini saya ingin menjelaskan subtopik mengenai pengolahan dan penggunaan alkali tanah. Pengolahan dan penggunaan senyawa logam alkali tanah. Pembuatan alkali tanah dilakukan dengan cara ekstraksi. Ekstraksi yaitu pemisahan suatu unsur dari suatu senyawa. Logam alkali tanah dapat diekstraksi dari senyawanya. Untuk mengekstrasinya, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu cara reduksi dan cara elektrolisis. Ekstraksi berilium. Ekstraksi berilium menggunakan cara reduksi dan elektrolisis. Cara reduksinya yaitu untuk bisa mendapatkan berilium, kita bisa mendapatkan dengan cara mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril dengan natrium fluorosilikat hingga 700 derajat Celcius, karena beril adalah sumber utama berilium. BeF2 ditambah Mg menghasilkan MgF2 ditambah Be. Dan untuk cara elektrolisisnya yaitu untuk mendapatkan berilium, kita dapat mengekstrasi lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl. Karena BeCl2 tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan pula dengan NaCl. Reaksinya yaitu di katoda Be⁻2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Be. Di anodenya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ekstraksi magnesium. Ekstraksi magnesium menggunakan cara reduksi dan elektrolisis. Untuk cara reduksinya, supaya kita bisa mendapatkan magnesium, kita dapat mengekstrasinya dari dolomit. Karena dolomit merupakan sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomit dipanaskan hingga terbentuk MgOCaO. Lalu MgOCaO tadi dipanaskan dengan FeSi hingga menghasilkan Mg. Reaksinya yaitu 2 MgOCaO ditambah FeSi menghasilkan 2 Mg ditambah Ca2SiO4 ditambah Fe. Lalu untuk cara elektrolisisnya, selain dengan dolomit tadi, magnesium juga dapat kita dapatkan dengan cara mereaksikan dengan air laut, yaitu dengan CaO. Reaksi yang terjadi yaitu CaO ditambah H2O menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH- dan Mg2+ ditambah 2OH- menghasilkan MgOH 2 kali. Selanjutnya, MgOH 2 kali itu direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Reaksinya yaitu MgOH 2 kali ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2O. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita bisa mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Untuk reaksi di katodanya yaitu Mg⁻2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Dan reaksi di anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ekstraksi kalsium. Ekstraksi kalsium yaitu dengan cara reduksi dan elektrolisis. Untuk cara reduksinya yaitu kalsium didapatkan atau dihasilkan dengan cara mereduksi CaO oleh Al atau dengan mereduksi CaCl2 oleh Na. Reduksi CaO oleh Al yaitu 6CaO ditambah 2Al menghasilkan 3Ca ditambah Ca3Al2O6. Reduksi CaCl2 oleh Na yaitu CaCl2 ditambah 2Na menghasilkan Ca ditambah 2 NaCl. Dan cara elektrolisisnya yaitu batu kapur. Batu kapur adalah sumber utama untuk mendapatkan kalsium.
Untuk mendapatkan kalsium, kita mereaksikan CaCO3 dengan HCl supaya terbentuk senyawa CaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Nah, setelah kita dapetin CaCl2 tadi, kita bisa mengelektrolisis-nya supaya bisa mendapatkan kalsium. Reaksi yang terjadi yaitu untuk di katoda, Ca2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ca, dan di anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ekstraksi strontium. Ekstraksi strontium yaitu dengan cara elektrolisis. Untuk mendapatkan strontium, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan SrCl2. Lelehan SrCl2 ini bisa kita dapatkan dari senyawa selesit, karena senyawa selesit merupakan sumber utama strontium. Reaksi yang terjadi yaitu di katoda, Sr2+ tambah 2 elektron menghasilkan Sr, dan di anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ekstraksi barium. Ekstraksi barium yaitu dengan cara reduksi dan elektrolisis. Untuk cara reduksinya yaitu barium diperoleh dengan mereduksi BaO oleh Al. Reaksi yang terjadi yaitu 6BaO ditambah 2Al menghasilkan 3Ba ditambah Ba3Al2O6. Sedangkan untuk cara elektrolisisnya yaitu barit. Barit adalah sumber utama untuk memperoleh barium. Setelah diperoleh menjadi BaCl2, barium bisa diperoleh dari elektrolisis lelehan BaCl2. Reaksi yang terjadi yaitu di katoda, Ba2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ba, sedangkan di anodanya yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Ekstraksi radium. Ekstraksi radium ini itu digunakan dengan cara elektrolisis. Caranya yaitu logam radium diperoleh dari elektrolisis lelehan RaCl2 sebagai berikut, yaitu di katoda Ra2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Ra, sedangkan di anodanya 2Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Di sini digunakan katoda Hg yang memberikan senyawa radium amalgam. Logam radium ini kemudian dipisahkan dari Hg dengan cara destilasi. Penggunaan alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pada berilium. Berilium digunakan pada kaki sinar X. Terus yang kedua, magnesium. Magnesium biasanya digunakan di lampu blitz. Lalu yang ketiga, kalsium. Kalsium biasanya digunakan di gips. Lalu yang keempat, strontium. Strontium digunakan pada kembang api yang menghasilkan warna merah. Strontium yang digunakan yaitu strontium nitrat. Lalu yang kelima, barium. Barium digunakan pada kembang api ini yang menghasilkan warna biru. Lalu pada radium. Radium ini digunakan sebagai gas radioaktif. Nah, manfaatnya yaitu digunakan untuk perawatan beberapa jenis kanker. Baiklah, sekian dari saya mengenai pengolahan dan penggunaan alkali tanah. Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan seperti kelompok sebelumnya dikarenakan saya tidak bisa bagaimana melakukannya. Sekian, terima kasih.